البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Nggak langsung diupdate. Itu warnanya di sini nggak langsung diupdate di Telegram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Ma huwa syurutul mustafti? Indah Kumar. Yuridu bistifaihi al-haqqa wal amala bih. Baik, sahih. Wa tsani maka Farhan. Jangan kelembutan, jangan laki suaranya yang keren. Ngapain lembut-lembut saya nggak kedengeran. Kif, mana? Ala istafiya ila man ya'lam aw yahli banadhan annahu ahlun lil fatwa. Artinya apa, Farhan? Tidak minta fatwa kecuali orang yang ahlun lil fatwa. Tidak minta fatwa kecuali kepada orang yang dia memang ahlinya untuk fatwa. Jadi bukan sembarang, bukan setiap orang, bukan sekedar dia mengajar, bukan. Tapi fatwa itu adalah bagi orang yang memang ahli, ada di fatwa. Fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Adu dzikir. Maksudnya adu dzikir ini bagaimana? Orang yang sering membaca subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, bagaimana? Ismail. Adul ilm, adul dzikir, adul ilm, adul kitab, was sunnah, sahih. Indahu ma'rifah qawiyah, wasi'ah fil kitab was sunnah. Orang itu punya pengetahuan yang luas
punya pengetahuan yang luas tentang Alkitab was sunnah, dan juga ma'rifah aqwal sahabat, dia mengenal aqwal para sahabat. Baiklah, wa lahu ma'rifah fil ijma', lahu qawaid. Baik, al-muhim ilmunya luas. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-ijtihad. Sekarang ijtihad. Ta'rifuhu al-ijtihad lughatan badlul juhdi li idraki amrin syaq. Al-ijtihad secara bahasa adalah badul juhd, badal, mencurahkan, mengorbankan, mencurahkan kesungguh-sungguhan, lidraki amrin syaq, untuk bisa mengenal perkara yang berat. Untuk mengenal suatu perkara yang berat, sehingga dia membutuhkan suatu ijtihad, membutuhkan badlul juhd. Perhatikan, yang tidak mau taklim silahkan, ya. Yang tidak mau taklim silahkan di jalan nongkrong kan, jadi pak polisi. Kalau yang taklim dengarkan. Yang sudah bisa mendengar harus mendengar, kecuali yang tuli. Ada yang tuli? Ada? Siapa Habib? Bang sana? Enggak ada? Ada? Wasilahan badlul juhdi lidraki hukmin syar'iyyin. Wastilah, secara istilah badlul juhud, mencurahkan pengorbanan untuk mengenal hukum syar'i. Bagaimana mencurahkan pengorbanan? Membahas satu hukum, pembahasan satu hukum misalnya, lebih-lebih hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara yang mustajadat di dalam muamalah, misalnya perkara-perkara baru, maksudnya bukan perkara baru bid'ah, bukan, perkara yang baru, yang asing, yang dulu tidak terjadi. Baiklah, terutama dalam masalah jual beli. Jual beli banyak sekali, seperti jual beli jarak jauh. Apa ada jual beli jarak jauh? Jual beli jarak jauh ada apa? Gimana? Online, lewat HP misalnya, jual beli jarak jauh. Ini di zaman Nabi SAW belum ada HP, ada. Nah, baiklah. Mengenal hukum ini gimana? Apakah boleh atau tidak? Jual beli dengan melihat gambar, maksudnya gambar barang, misalkan beras, diperlihatkan di foto berasnya. Gimana hukumnya? Baik. Atau baju misalkan, sering promo baju, ya. Haramain misalnya, foto. Ini gimana hukumnya? Nah, ini butuhkan suatu pembahasan. Badlul juhdi, mencurahkan kesungguh-sungguhan untuk mengenal ini hukumnya gimana. Apakah mubah atau haram, baik, dan sebagainya. Ini yang paling banyak seperti itu. Atau menikah dengan HP. Menikah dengan HP, bukan istrinya HP, bukan. Menikah dengan, maksudnya wali itu menikahkan tapi dia lewat telepon. Misalnya walinya misalnya di Saudi,
yang menikah anak perempuannya di Indonesia. Ada mempelai laki-laki ada. Kemudian ada saksinya, ada penghulunya. Walinya mana? Di Saudi. Kemudian dari sana telepon. Zawajtuka ibnati fulanah binti fulan misalnya. Apakah ini boleh atau tidak? Ya, seorang walinya jarak jauh di sana. Baik, menikahkan dengan HP, dengan telepon, menikahkan anak perempuannya. Atau sebaliknya, laki-lakinya jauh sana. Walinya ada, ya, KUA-nya ada, saksinya benar nikah. Kemudian dia yang menerima nikah di Saudi sana, jarak jauh. Saya nikahkan Abdurrahman, misalnya, dengan anak saya. Abdurrahman lagi di sana, jauh. Dia terima dengan HP mobil tuh. Nah, misalnya, apakah ini sah atau tidak? Ini hukum, ya, mustajadah, perkara-perkara yang terjadi di zaman kita. Ini kebanyakan perkara yang terjadi fi bab al-muamalah. Fi bab al-muamalah, baik jual beli atau muamalah yang sifatnya tadi baik pernikahan ataupun yang lainnya. Ini banyak dengan peralatan yang canggih, modern, ya. Ini terjadi hal-hal yang seperti itu misalnya. Ini bagaimana untuk mengenal suatu hukum? Nah, ini butuh badul juhd, butuh kesungguh-sungguhan, butuh pengorbanan, melihat dalil min Al-Quran wa sunnah wal athar. Taib, demikian. Itu contoh. Wal mujtahidu man badala juhdahu lidzalik. Wal mujtahid, seorang mujtahid adalah man badal juhdahu lidzalik, seseorang yang mencurahkan kesungguh-sungguhnya untuk mengenal hukum syar'i. Orang yang namanya mujtahid. Baik. Orang namanya mujtahid. Oleh karena itu dia tidak seseorang tidak buru-buru dalam memberikan suatu hukum, tapi dinilai dulu, dipandang dulu. Baik, maksudnya dipelajari dulu. Hukum asal dalam muamalah wa akhala wal bai' wa harrama riba. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah, misalnya. Baik, nah. Kemudian perkara ini apakah terlarang atau tidak, dilihat apakah ada larangan. Karena larangan dalam syar'i ketika muamalah itu adalah mengandung kezaliman, sehingga la tadlimuna wa la tudlamun. La tadlimun wa la tudlamun. La tadlimuna, kalian jangan mendolimi orang, wa la tudlamun, dan jangan terdolimi. Jangan terdolimi. Sehingga muamalah yang ada unsur dolim, mendolimi, ini yang menjadikan dilarang. Menjadikan apa? Dilarang. Atau muamalah ini baina ghanim wal gharim. Baina ghanim wal gharim, spekulasi. Ya, artinya antara untung dan rugi. Antara untung dan rugi. Tidak jelas. Seperti ada orang mancing di pinggir kali. Atau di kolam, ya, di pinggir kali, ya. Mancing di pinggir kali. Yang mancing jual, nih, saya jual ikan yang saya pancing 100.000. Ini ada orang beli, nggak apa-apa, saya beli 100.000. Ikan apa? Yang nggak tahu. Nah, ini berarti antara ghanim dan gharim. Orang ini terjatuh dalam antara rugi dan untung. Coba yang dipancing
dapatnya gramnya 5 kilo. Untung ya, gramnya 5 kilo mancing. Nah untung karena sekilonya 50.000. 5 kilo berapa? 5 kali 5. Coba ini kilo nggak bisa ngitung. Entah 250.000. Oke. Modal berapa tadi? 100. Untung berapa betul Bang Memir? Hah? 150. Yang mancing kecewa. Cuma 100.000 ya, mancing kena. Dapat ikan apa? Ikan melik. Aduh. Hah? Dapat cair lah satunya kecil. 100.000. Nah, ini nggak jelas antara ini hari. Beda dengan orang beli. Ini berapa gramnya 1 kilo? 40.000. Udah beli 5 kilo. Berarti berapa? Haris. Sekilo 40.000, beli 5 kilo. Berarti uangnya berapa? Nah, Haris nggak bisa ngitung. Sakit. Nah, nggak bisa ngitung. Nah, coba Usam. Nggak bisa ngitung gimana tuh, nggak bisa ngitung. Nah, entah sen 290. Wah, dari mana lagi itu? Nah, gimana? Antum senang jajan tapi nggak bisa ngitung. Makanya kalau uang ya beli jajan duit 5.000 ya. Minta kembali berapa? 10.000. Ah, ini repot. Nah, coba Ibrahim 20 200. Ini jelas 5 kilo 200.000. Yang beli jelas sudah, ya kan? Nggak untung-untungan, memang udah jenis barang nyata. Yang jual udah jelas, dia belinya 30.000, dijual 40. Sekilonya untung berapa Haris? 10.000. Berarti 5 kilo untung berapa? Nah, nggak bisa ngitung lagi. Haris, 50. Jelas. Si penjual untung 50.000 karena belinya 30.000. Si pembeli juga jelas dapat apa? Pulang dapat gramnya. Lain dengan jual beli orang yang mancing di pinggir kali tadi. Saya jual, apa yang dapat? Yang dapat tahu, yang penting 100.000 harganya. Itu tadi. Wah, ini betul-betul apa? Ini namanya ghanim wal gharim. Baina ghanim, baina untung, wal gharim, baina rugi. Sesuatu yang tidak terang dan tidak jelas. Seperti orang di pasar, murah. Satu karton. Harganya berapa? 100.000. Satu karton. Satu karton harga 100.000. Apa isinya? Wallah lah. Yang penting 100.000. Subhanallah. Ada hari. Sudah spekulasi. Pas ada si fulan beli satu karton, ini isinya sampo Pentin yang 500 gram. Ada Rinso 2 kilo, pewangi sekilo, ada kecapnya. Al-muhim ketika dikalkulasi dihitung ternyata ini bukan harga 100.000, harga 200.000. Wah, untung. Tertarik yang lain, dapat apa? Ini harga 200.000 modal 100. Pokoknya satu karton harga 100.000. Belilah Haris. 100.000 isinya apa? Sampo Emron. Ya, hanya harga 5.000. Ditambah sabul cap pedal. Pokoknya harganya cuma 50 dikalkulasi. Rugi. Ini tidak boleh jual beli gitu. Ini banyak di pasar. Tapi ada toko. Semua harga di toko adalah 40.000. Ada, iya kan? Serba 40.000 ya, serba 40.000. Antum milih apa? Serba 40.000. PC 1 40.000. Komis 40.000. Pokoknya harus serba 40.000. Boleh nggak ini? Hah? Boleh.
Boleh, kalau ini boleh, karena jelas. Ya terserah aku memilih apa, yang penting harganya apa? 40.000. Boleh. Karena ini jelas, bukan horimal horim. Baik. Nah, untuk mengenal hal itu terjadi muamalah yang baru dan sebagainya, membutuhkan suatu hukum, membutuhkan kejelian suatu hukum bagaimana baik mengenal hukum ini mubah atau haram atau dan sebagainya. Ini namanya butuh badul juhud. Butuh apa? Badul juhud, pengorbanan. Baik, butuh berkorban untuk mengenal suatu hukum sehingga dipelajari minat kitab wa sunnah wa aqwal sahabat dan sebagainya. Baiklah. Ini contoh misalnya. Karena perkara-perkara yang banyak membutuhkan ijtihad, perkara-perkara yang terjadi yang baru, yang dulu belum ada, baik, sekarang ada, ataupun ada cuma secara umum, baik, ataupun ada misalkan secara umum. Syurutul ijtihad. Nah, sekarang syurut al-ijtihad, syarat-syarat untuk ijtihad. Lil ijtihad syurutun minha, ijtihad punya persyaratan-persyaratan. Di antaranya an ya'lama minal adilat syar'iyyah. Seorang mujtahid itu harus mengetahui dalil-dalil syar'iyyah. Dalil syariah sih dalil apa? Yaqub Al-Quran wa Sunnah sahih, ya. Seorang mujtahid harus betul-betul mengenal Al-Quran, ya. Al-Quran. Makanya para ulama terdahulu yang namanya Al-Quran itu sudah bukan problem, rata-rata hafal. Orang terdahulu rata-rata apa? Hafal Quran. Al-Quran sudah di bibir, salah, mudah Al-Quran. Kemudian juga mengetahui dalil syariah itu minas sunnah. Diceritakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah oleh muridnya Ibn Abdul Hadi bahwa kutubu sittah baina syafataihi. Kutubu sittah baina syafataihi. Apa artinya? Alhamdulillah. Hah? Enggak tahu. Allahu musta'an. Kutubu sittah baina syafataihi. Apa artinya Hamzah? Hah? Subhanallah, kutub sittah di antara dua bibir sih, gimana bibirnya Hamzah? Besarnya seperti apa? Kutub sittah coba Bukhari dan Muslim udah tumpuk kayak gini. Kutub sittah sini di antara dua bibir, gimana Hamzah? Gimana Hamzah? Nah, bibirnya seberapa? Begini. Sahih. Maksudnya bukan kutubnya di sini, bukan. Maksudnya betul-betul beliau mungkin hafal kutub sittah, hadisnya hafal. Enggak perlu mikir lagi, tinggal subhanallah. Kutub sittah baina syafatai. Kutub sittah di antara dua bibir. Maksudnya hadis itu tinggal keluar saja. Kutub sittah. Itu para ulama terdahulu, ya. Mereka yang mujtahid seperti itu. Ibnu Hazm diceritakan bahwa Al-Muhalla dulu pernah dibakar. Muhalla, kitab Muhalla Ibnu Hazm. Kemudian beliau mengulangi lagi, nulis dari isi hatinya, maksudnya nulis lagi. Subhanallah, cerdasnya seperti apa? Al-Imam Daraqutni punya kitab Ilal 4 jilid, Ilal Daraqutni balasan 2. Subhanallah, menulis itu min zakiratihi, dari hafalannya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan pada Malik dhaif. Maksudnya apa? Dibandingkan hafalnya Imam Tsauri. Al-Imam Tsauri punya kecerdasan, punya hafal yang luar biasa.
Makanya beliau punya 30.000 hadis. Punya 30.000 hadis. Imam Syu'bah punya 10.000. Sauri lebih hebat hafalannya. Ini orang-orang dulu seperti itu. Al-Quran itu, apalagi Al-Quran itu sudah istilahnya luar biasa. Ini mereka orang-orang terdahulu subhanallah punya demikian. Itu orang dulu. Orang sekarang du'afa banyakan. Betul. Menghafal Quran bertahun-tahun gak rampung-rampung. Walaupun sudah sampai surat Anas. Sudah sampai surat Anas ya udah betul. Antum sudah sampai kirim surat Anas? Belum? Belum gimana? Belum sudah. Kok tadi bilang belum? Cuman masih banyak yang belum dihafal. Baik ini. Karena orang dulu bersih ya. Lingkungannya bersih, pikirannya juga bersih, menghafal itu mudah. Orang sekarang lingkungannya kotor. Bukan kotor karena banyak kotoran kambing, kotoran kerbau, bukan. Ya kotoran ma'asi. Ya, kotoran ma'asi. Makanya Rabi mana? Perhatikan Rabi. Belajar Rabi ya. Rabi tiap hari ditegur. Enggak paham-paham. Pahamnya pakai ini. Baik, sehingga seorang mujtahid harus mengetahui dalil-dalil syar'iyyah. Terkadang yang lebih apalagi lebih parah. Ada seorang wanita ya, menampilkan dirinya jadi muftiyah. Nah, apa? Kalau laki-laki kan mufti. Wanita muftiyah. Tapi mulakon, ada pembisiknya. Gimana hukumnya gini? Dibisikin. Ngapain menampilkan diri kayak gitu ya? Enggak usah. Ini namanya mutasyabih bimalam yu'ta. Mutasyabih bimalam yu'ta. Merasa dirinya punya tapi tidak ada. Merasa dirinya punya tapi tidak ada. Seperti misalnya laki-laki pakai jubahnya Haramain, imamahnya Yaman, ya sandalnya Neckerman, tapi apa pinjam semua. Itu ibaratnya mutasyabih bimalam yu'ta. Paham betul nih? Nanti jangan ngantuk. Tampilannya luar biasa, ya? Orang tertipu, melamar diterima. Tak tahunya besok diambil temennya. Mana sandal saya maninya? Itu istilah mutasyabih bimalam yu'ta. Seolah-olah luar biasa hebat, padahal baca kitab aja belum bisa. Memahami kalimat masih bingung. Suruh baca kitab besar, masya Allah luar biasa besar kitabnya, saya nggak mampu. Jadi tidak usah buru-buru. Ya. Kalau kita, kalau anta ingin jadi mujtahid, bekali diri dengan ilmu Al-Quran, hafal Quran, pahami tafsirnya, begitu. Sunnah, demikian. Ayalama minal adillah syar'iyyah ma yahtaju ilaihi fi ijtihadihi. Apa yang dia butuhkan di dalam ijtihadnya? Ka'ayatil ahkam, seperti ayat-ayat ahkam. Ayatul ahkam. Suratul Baqarah banyak sekali mengandung al-ahkam. Lebih-lebih suratul Maidah, makanya dikatakan suratul ahkam. Surat masalah ahkam luar biasa. Suratul Maidah dari awal itu sudah masalah hukum. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hukum mengadakan suatu uqud, perjanjian. Sampai pun perjanjian dengan orang kufar. Baik. Dan lain sebagainya sampai akhir. Banyak ahkam soal. Ayatul ahkam. Ayatul ahkam aja enggak hafal gimana mau ijtihad. Wa ahadithiha, dan juga hafal ahadits masalah ahkam. Makanya dia
Umdatul Ahkam, ya. Ada Bulughul Maram, ini adalah ahadits yang berbicara masalah ahkam. Bulughul Maram kalau diteliti, kalau dilihat itu seperti ringkasan dari istilahnya cuma salah hadis. Yaitu Mughni Ibnu Qudamah. Kalau di sana bentuknya matan, di sini bentuknya hadis. Ahkam. Luar biasa. Ma'rifat, mengenal ahadits, ayat masalah ahkam, ahadits masalah ahkam, dan juga mengenal disertai dengan qawaid yang dia punya, usul, punya mustalahul hadis, ya, sehingga tahu hadis itu dhaif, sahih dan sebagainya. Baik, nah, bukan sekedar hafal saja, tapi juga faham, ya, punya faham, baik, punya pemahaman yang kuat. Makanya kita ini baru istilahnya merangkak, ya, merangkaknya aja masih susah, ya, merangkaknya masih susah, belum ada apa-apanya, dulu komen. Walaupun sama orang awam sudah dipanggil Pak Ustadz. Nah, ya kan, antum keluar di orang awam di masjid, monggo silahkan Pak Ustadz dulu komen. Nah, kan ini. Makanya jadi orang jangan tertipu, la taghtar bisana innas alaik. Jangan kamu tertipu dengan pujian manusia kepadamu. Nah, ya, jangan tertipu pujian manusia. Kadang orang dipuji, kata-kata, nah, jangan tertipu. Tapi lihat diri sendiri kita, kualitasnya, isinya apa? Apa isi dalam kita ini? Terkadang kita malu. Apa kita nggak punya isi? Subhanallah. Para ulama luar biasa. Hidupnya itu dengan Al-Quran, dengan ahadits. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau itu kalau mendapati mudzakarah hadis luar biasa, paling giat. Tapi kalau tidak ada mudzakarah hadis, diam seperti mayit, nggak ngomong, nggak apa. Tapi kalau mudzakarah, baru dikeluarkan hadis. Zaman kita beda. Kalau masalah hadis diam seberibu bahasa. Betul nggak tuh? Coba di halakoh kita duduk membaca hadis. Anta qra. Ampun. Ini ampun. Tapi kalau masalah yang lain, ngobrol udah paling luar biasa, paling puncak pokoknya. Itulah perbedaan orang dulu dengan orang sekarang. Jadi begitu. Jadi kita ini belum ada apa-apanya. Jangan merasa wah, nggak ada apa-apanya. Antum apa-apa, kita apa-apa. Coba sebutkan hadis, baca hadis 10 dengan sanadnya aja. Tunggu 1 bulan. Bilang apa tunggu 1 bulan? Nggak ada apa-apanya gitu. Dibandingkan para salaf tidak ada apa-apanya. Sehingga apa yang mau dibanggakan? Mereka adalah adul ijtihad karena ma'rifatnya luar biasa. Ma'rifat luar biasa, hadis luar biasa. Baik, nah. Oleh karena itu hendaknya kita tahu kadar diri kita. Tahu kadar diri kita ini ya, lemah. Tahu kadar diri kita. Kita ini masih belum apa-apa. Bahasa Arab belum bisa. Ini belum bisa, ini subhanallah ya. Itu walaupun di zaman kita ini belum bisanya sudah dianggap apa? Ustadz Umar. Coba Umar pulang ke Semarang, ke masjid orang, nggak ada imam. Yang itu siapa, Umar? Umar. Silakan Pak Ustadz Umar. Iya kan? Betul, Umar? Betul, ya betul. Saya bukan tidak bohong. Abdurrahman Amir walaupun jualan cookies misalnya, masuk ke masjid, kemudian tidak ada imam. Silakan Pak Ustadz Abdurrahman Amir. Sekarang makanya itu, jangan kemudian akhirnya bajunya jadi besar.
nggak muat jangan. Itu pujian orang yang apa istilahnya, ya itu tadi. Akan tapi kita harus tahu keadaan diri kita. Kita ini nggak ada apa-apanya. Makanya belajar yang sungguh-sungguh. Ya. Jangan merasa saya sudah apa. Sudah apa? Sudah apa? Saya sudah naik mimbar kok. Naik mimbar lah gampang. Haris naik mimbar bisa. Haris. Gak ada apa-apanya kita ini. Baik. Makanya jid wal ijtihad fi thalabil ilm. Ya, hilangkan Android. Ini penyakit. Android tidak akan ketemu dengan ilmu. Android tidak akan ketemu dengan ilmu. Hilangkan banyak lahun wal'ib, banyak kesana kemari saja, ya, motoran tok. Apa hasilnya coba? Coba antum motoran kesana kemari. Pertama habis bensin, yang kedua kalau nggak punya bensin nangis, kan begitu aja, iya kan? Lebih celaka lagi, lihat kelapa manusia. Oh, itu ada pohon kelapa. Sudah, ambil 3 beli bensin. Nih, bahaya lagi. Hah? Kemudian apa lagi? Hasilnya nggak ada. Makanya disayangkan. Motoran sana sini, dengerin. Ya, dinasihati dengerin. Kalau merasa iya taubat. Apa hasilnya? Nggak ada hasilnya. Nggak ada hasil. Baik, nah. Maka jid wal ijtihad fi thalabil ilm yanfa'uk. Baik. Laisa syai'un anfa' min al-hadits. Kata Imam Thawri rahimahullah taala, laisa syai'un anfa' min al-hadits. Enggak ada sesuatu yang lebih bermanfaat dibandingkan ilmu hadis. Ilmu hadis ilmu yang paling bermanfaat. Ada pula ulama yang mengatakan man arada dunya wal akhirah falyatu bil haditsa. Fa inna fi manfa'at ad-dunya wal akhirah. Man qala hadza. Abdurrahman. Sa'ad bin Abdillah Tustari. Barang siapa yang ingin dunia dan akhirat, hendaknya dia belajar hadis, nulis hadis, nulis. Karena sesungguhnya dalam ilmu hadis manfaat dunia dan akhirat. Itu. Jadi gunakan kesempatan yang bagus, ya. La tukthir la'ab. Jangan perbanyak dolanan main-main. Terutama yang sudah dewasa, udah balik, ini harus berpikir. Jangan sampai terbawa sakit. Misalnya Muhammad Pilungan, kemana waktu itu saya di bawah sakit. Wah ini contoh misalnya, sehingga ya gitu ya. Maksudnya contoh. Dewasa beda, harus bisa menempatkan diri beda, ya kan? Apalagi anta udah dewasa, udah balik, ya kan? Harus bisa menempatkan diri. Waktu belajarnya harus ditingkatkan. Jangan kemudian iri dengan yang kecil. Tapi yang kecil kok masih gitu? Nah, gimana? Beda orang kecil dengan orang besar, beda. Baik, nah. Ini yang paling penting kita persiapan. Maksudnya bukan maksudnya tujuannya ingin jadi mujtahid, bukan. Tapi memang talabul ilm, mempersiapkan ilmu min Al-Quran dan Sunnah ini sebagai bekal kehidupan kita. Baik, nah, bekal kehidupan kita dan akan memberikan manfaat dunia dan akhirat. Itu ilmu yang sangat bermanfaat. Sehingga ini wa ana lakum nasih. Ini nasihat untuk antum semua, untuk kita semua. Sungguh-sungguh baik dalam talabul ilm, manfaatkan waktu yang benar, gitu. Manfaatkan waktu. Baik, nah. Sehingga nanti ya insyaallah masa ke depan anta akan bisa merasakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Anta akan bisa merasakan subhanallah istilahnya barokahnya. Baik. Karena ilmu dialah yang akan menuntun dan membimbing dan menjaga baik dan mengawasi diri kita. Karena adanya ada ilmu. Orang tidak ada ilmu ya enggak jelas gitu. Tidak hadir. Coba orang awam yang tidak punya ilmu kan hidupnya nggak jelas kayak gitu. Baik, nah. Sehingga ini adalah syurut al-ijtihad
maka orang tersebut betul-betul mengetahui al-adilah syariah min kitab was sunnah, apa yang dia butuhkan dalam ijtihadnya, seperti ayatul ahkam dan hadis-hadis yang ada. Kita contohkan tentang kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang seseorang perempuan yang meninggal suaminya, ya, menikah, maharnya tidak disebut, kemudian meninggal dunia belum terjadi dukhul, baru pengantinan pagi sore meninggal. Apa ada Muhammad? Hah? Di mana? Ya itu dalam hadis tadi cerita, ya, ada. Ya nggak tahu nikahnya sore atau pagi, tapi jelas belum dukhul. Seorang wanita menikah dengan laki-laki. Dengan siapa, Harif? Dengan laki-laki? Iya, mantan dengan laki-laki. Suaminya, tahu suami? Yang perempuan atau yang laki-laki? Yang laki-laki. Suaminya meninggal sebelum dukhul. Kemudian maharnya tidak disebut. Gimana? Maharnya belum dikasih. Belum dikasih, yang penting nikah lah. Mahar gampang di belakangan. Baik. Nah, sekarang hukumnya apa? Mau kemana? Hah? Cepat nanti baca. Hukumnya gimana perempuan ini? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau belum pernah menyaksikan kejadian ini di zaman Nabi SAW. Ini binisbah Abdullah bin Mas'ud, belum pernah mendengar, belum pernah menyaksikan terjadinya begini. Tapi beliau punya dalil-dalil secara umum, ya, yang menunjukkan hukum yang akan ada pada perempuan ini. Perempuan ketika sudah nikah dengan laki-laki, belum dukhul atau sudah dukhul, namanya istri apa bukan? Ragu-ragu. Nah, Muhammad, berarti Muhammad sudah paham. Istri kan? Pokoknya yang namanya perempuan sudah nikah dengan laki-laki, dukhul atau belum dukhul, statusnya apa? Istri. Ketika suaminya meninggal, alaiha iddah, berarti istri ini harus punya masa iddah. Alaiha iddah, karena suaminya meninggal dunia, tutup, nanti tangan terbawa, sedot. Alaiha iddah, ini dengan keumuman. Walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihim arba'ata asyhur wa asyra. Walaupun belum dukhul, tapi dia istri, alaihal iddah. Ini yang pertama. Yang kedua, laha al-miras, dia punya warisan. Walaupun belum dukhul, tapi kan statusnya apa? Istri. Statusnya istri. Baik, dia punya warisan. Lahal miras, dia dapat warisan. Kemudian, maharnya mana? Belum dikasih kemarin. Maharnya gimana? Walaha mahru misl. Maka dia mendapatkan mahar sesuai dengan urf, kebiasaan penduduk setempat. Misalkan orang nikah di suatu daerah, ya, maharnya misalnya mahar perempuan ketika gadis misalkan 5 juta, ya udah diambilkan 5 juta dari harta suami, diambilkan. Baik, nah, sehingga ini berdasarkan dalil-dalil umum. Ternyata setelah diberi keputusan itu, ada seorang sahabat yang mengatakan bahwa Nabi SAW pernah menyelesaikan urusan ini pada Barwa binti Wafiq. Abdullah bin Mas'ud mengatakan Allahu Akbar. Nah, ini ijtihad dengan dalil ahkam syariah, dalil-dalil umum, tapi diterapkan dan sesuai dan pas. Baik, paham? Nah, ini contoh
tentang masalah ahkam, ijtihad dan masalah ahkam. Baiklah. Seperti Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu pada peperangan Saiful Bahar, beliau membawa pasukan perang, dibekali satu keranjang kurma, pasukannya banyak. Hari pertama masih berapa, sampailah kemudian suatu saat ya, mereka para sahabat sehari semalam cuman 1 butir kurma makannya. Mampu nggak Farhan kayak gini? Hah? 1 butir kurma kecil, kita 1 donat aja nggak mampu. Ya? Donat kan gede, bakpao. Ini 1 butir kurma. Sehari semalam kalau habis makan diirit-irit dikit. Sampai bijinya pun nggak dibuang. Ya, nanti ada biji campur air, masih ada rasa-rasa gitu. Sehari semalam 1, sehari semalam 1. Ya. Kita kalau mampu 1 piring aja udah hebat. Sehari semalam 1 piring. Kalau bisa mampu alhamdulillah. Ngirit gitu nih, hidup. Mau dicoba? Coba lah. Bisa kalau 1 piring mampu. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa hal wajibatan wahidah. Dalam hadis Jabir, Nabi SAW pernah kedatangan tamu para sahabat yang mereka fakir, miskin. Ini siapa yang mau menjamu tamu Rasulullah SAW? Masing-masing ada yang bawa 3, bawa 2, bawa berapa? Jabir bin Abdillah bawa orang ke rumahnya 2. Dia punya modal, punya ada kurma, ada saman, ada bur. Tiap hari dikasih makan. Dikasih makan berapa? 2 kali. Sebenarnya kita makan 2 kali udah mewah. Ketika makan 2 kali, datang kepada Nabi SAW, badannya udah gemuk, mengkilap. Kemarin kurus, kering, sudah kelihatan gemuk, mengkilap, wajahnya seri. Dikatakan, kam atau itu wajibah? Berapa kali kamu kasih makan dia? Qala wajibatain, 2 kali. Faqala fahala wajibatan wahidah. Kenapa enggak 1 kali aja? Berarti 1 kali mampu. Orang belum mati. Betul. 2 kali sudah hebat. 3 kali kayaknya berlebih. Hah? Masih kurang? Subhanallah. Sudah ada tambahannya apa itu? Jajan apa segala, tambah lagi udah 3 kali, tambah apa? Snack. Subhanallah. Ini Ibnu Qayyim mengatakan bahwa Sabit bin Qurrah mengatakan, Qurrah bin Sabit bin Qurrah, rahatul jism min qillati ta'am. Badan itu akan segar. Badan ini katakan akan segar, rahatul jism bi qillati ta'am. Badan segernya badan jika makanannya sedikit, enggak kebanyakan. Makanya kalau orang makannya banyak, ya, udah perutnya ke depan, itu kayak orang hamil. Apa seger? Lari nggak bisa. Bisa lari. Nggak lari nggak bisa. Tapi orang yang makannya sedikit, dikejar musuh lompat langsung. Tapi orang yang begini udah aplok. Syahidnya nanti belum sampai ke syahidnya, jangan ngantuk dulu. 1 butir kurma hidup sehari semalam. Subhanallah. Para sahabat itu luar biasa. Mereka para sahabat itu diberi kekuatan yang masya Allah. Sehari semalam 1 butir. Pasukan mana bisa tahan di medan perang lagi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sampailah ke lautan, tepi lautan. Kemudian terlihat seperti gundukan pasir, kayak gunung di tepi lautan. Dilihat dari jauh kayak gundukan pasir. Didekati, didatangi, ternyata ikan luar biasa, namanya anbar. Luar biasa.
Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu berijtihad. Qal inna maitah, ini bangkai. Kenapa bangkai? Karena ikannya sudah mati. Maitah. Qala nahnu mutarrun. Walaupun bangkai tapi kita mutarrun, kita mutar karena belum tahu tentang hukum bangkai apa? Laut. Belum tahu al-hilu maitatuhu, tahuru ma'uhu al-hilu, itu belum sampai kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Taunya bangkai haram keumuman, termasuk juga ikan. Tapi beliau mengatakan nahnu mutarrun, tapi kita adalah mutar, orang yang sudah kehabisan bekal, nggak ada bekal lagi untuk makan. Berarti bagi kita mubah, kita boleh, bagi kita adalah boleh. Baik, karena mutar ini ijtihad. Baik, nah ijtihad karena belum sampai hadis tahuru ma'uhu al-khilu maitatu. Dengerin, nggak ada orang ikan yang luar biasa. Akhirnya ini adalah dengan takwa Allah Ta'ala datang makhraj. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tiap hari makan daging ikan dan minum minyak ikan. Badannya udah minyak ikan, ya kan? Yang sekarang 100 mili harganya, nggak tahu ikannya juga, nggak tahu ikan apa. Ini ikan yang luar biasa. Mata ikan, lo mata ikan, matanya ikan, kelopak mata ikan itu bisa duduk 13 orang. 13 orang kumpul duduk di tempat mata ikannya, tiap hari nyiduki lemak dan minyak ikan. Luar biasa. Syahidnya di sini bukan masa cerita ikannya. Nanti ingatnya ikan toh, bukan. Maksudnya syahidnya Abu Ubaidah bin Jarrah berijtihad, ya kan? Berijtihad. Walaupun itu adalah bangkai, nahnu mutarrun. Nahnu mutarrun. Itu. Karena belum sampai hadis al-khilu maitatu tahuru ma'uhu al-khilu maitatu, beliau berijtihad. Baik. Kesimpulannya begitu. Ijtihad mengenal hukum dengan ayat-ayat ahkam. Ayat ahkam muhim jiddan. Baik. Engkau ingin memutuskan suatu perkara, Anda harus punya ayat ahkam atau hadis ahkam. Mau memutuskan suatu perkara tidak punya ayat ahkam, tidak punya hadis ahkam, gimana? Hanya dengan perasaan? Ya nggak bisa. Bukan din, bukan dengan perasaan, dengan dalil. Dengan dalil. Baiklah. Masya Allah, hampir selesai kita ya. Sedikit lagi selesai. Subhanallah, alhamdulillah. Enggak. Enggak, pencet. Oh, ganti. Hanya pencet rekam.